Hai hai halo, konnichiwa, guten morgen, shalom, hey, привет, annyeonghaseyo, good morning kelas. Hola anak-anak kelas 3 semuanya. Kita kembali lagi untuk belajar bersama-sama ya. Buka buku kamu halaman 17. Perhatikan kotak kuning, beri garis pada kalimat nomor 2 dan nomor 4. Memperhatikan sikap menghargai agama-agama yang berbeda dan menunjukkan sikap menghargai keanekaragaman agama bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya, buka halaman 19, beri garis bawah pada judul Hidup bersama dengan umat beragama lain dan tulis tanggal Rabu 3 Maret 2021. Kita mau belajar tentang hidup bersama dengan umat beragama lain. Hidup bersama dengan umat beragama lain. Minggu lalu kita sudah pelajari bahwa ada banyak agama yang tersebar di dunia. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana seharusnya kita menghargai keanekaragaman agama yang ada. Pada halaman 19 di bukumu menceritakan kisah dalam Alkitab tentang menghargai antar orang yang berbeda kepercayaannya. Cerita ini terdapat dalam Nehemia 2 ayat 1-10. Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nehemia adalah orang Yahudi, sedangkan Raja Artasasta ini adalah orang Persia. Nehemia merupakan juru minum daripada Raja Artasasta. Mereka tidak hanya berbeda budaya, namun juga berbeda kepercayaan. Nehemia percaya kepada Yahweh atau sebutan Tuhan bagi orang Yahudi. Sedangkan Raja Artasasta penganut agama Zoroaster. Walaupun berbeda, mereka hidup dengan damai. Contohnya, ketika Nehemia bersedih karena tembok Yerusalem rusak, Raja menolongnya, bahkan ia membantu dalam pengadaan bahan yang bagus untuk pembangunan tembok dan memberikan pengawal supaya bisa mendampingi Nehemia pulang ke Yerusalem. Indonesia juga merupakan negara yang beragam agamanya. Nah, ada sebuah tempat di Pulau Bali yang menunjukkan bahwa hidup berdampingan dalam perbedaan agama itu indah. Mereka membangun tempat ibadah dari agama-agama yang berbeda secara berdampingan. Dan ketika melakukan ibadah, tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Mereka hidup dengan damai. Nama tempat ini adalah Pusat Peribadatan Puja Mandala di Nusa Dua, Bali. Inilah kompleks peribadatan Puja Mandala yang terletak di daerah Benoa, Nusa Dua, Bali. Puja Mandala Nusa Dua yang dibangun tahun 1994 menjadi lokasi di mana kita bisa menyaksikan keberadaan 5 tempat ibadah sekaligus dalam satu tempat, yaitu ada Masjid Ibnu Battuta, ada Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, ada Vihara Buddha Guna, ada Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Bukit Doa Nusa Dua, dan Pura Jagatnata. Keberadaannya menjadi bukti
adanya toleransi beragama yang tinggi di Pulau Dewata Bali, yang notabene dikenal sebagai pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Karena keunikannya, kompleks peribadatan ini juga dibuka sebagai tempat wisata dan edukasi tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Banyak yang berminat untuk melihat-lihat Puja Mandala, mulai dari wisatawan lokal sampai wisatawan asing. Salah satu alasan masyarakat sekitar sangat menghargai perbedaan adalah karena perbedaan merupakan hal yang indah. Perbedaan-perbedaan ini yang membuat Indonesia menjadi kaya dan unik. Karena itu, perbedaan harus selalu dijaga. Kalau letaknya berdekatan, lalu bagaimana jika ada yang melakukan upacara keagamaan ya? Ternyata umat-umat di kompleks ini sangat menghargai agama lain. Jika ada yang akan melangsungkan upacara atau kegiatan lain, mereka harus meminta izin dahulu pada pihak agama lain. Dengan begini, kerukunan akan tetap terjaga, walau kadang ada yang melangsungkan kegiatan secara bersamaan. Puja Mandala Nusa Dua merupakan tempat yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan agama tidak membuat masyarakat di sekitar sana menjadi saling bermusuhan dan bersaing. Siapapun yang beribadah di sana dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Namun saat video ini diambil, kelima tempat ibadah tersebut ditutup. Tidak nampak aktivitas peribadatan. Hanya terlihat beberapa orang penjaga kompleks saja. Semoga wabah corona ini cepat berlalu, sehingga masyarakat dapat kembali beribadah di rumah ibadat masing-masing. Wah, sungguh indah bukan hidup berdampingan dengan damai seperti itu? Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai bersama teman-teman yang berbeda agama dengan kita? Dalam hidup bersama dengan agama yang berbeda, kita harus memiliki sikap toleransi atau saling menghargai antar umat beragama. Misalnya, saat temanmu sedang merayakan hari raya agamanya, kamu bisa memberikan ucapan selamat. Atau ketika teman sedang beribadah, kita tidak mengganggu waktu ibadahnya. Atau juga ketika teman melakukan ritual keagamaannya, kita pun harus menghargainya ya. Mau membantu orang tanpa melihat perbedaan agama, itu pun harus kita lakukan. Dengan saling menghargai atau toleransi antar umat beragama ini, maka hidup damai juga akan tetap terjaga. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13b mengatakan bahwa hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita agar kita mau hidup berdampingan dengan damai bersama orang lain tanpa melihat perbedaan yang ada di dalamnya. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!